Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sekarang berada di makam keramat Kampung Bandan bersama kami dari BEM Fakultas Agama Islam di dalam podcast kami yang pertama kali. Di sini teman-teman, ada pemateri kita yang hadir bersama kita adalah Habib Alwi bin Ali Asyatiri. Insyaallah, gimana kabarnya Habib Alwi? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Jadi Alhamdulillah, ini kita dari BEM Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta, Habib Alwi. Dan Habib Alwi, kita pengen menanyakan bagaimana sejarah asal-usul Kampung Bandan Nami Alwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi bin Ali bin Alwi bin Abdurrahman Asyatri yang diberikan amanah di sini untuk memelihara keberadaan makam-makam para wali Allah dan situs sejarahnya yang ada di daerah wilayah Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Jadi kita awali dengan sejarah nama Kampung Bandan. Banyak beberapa versi mengenai sejarah nama perkampungannya Kampung Bandan, tapi versi yang lebih kuat dan yang pernah ada di Dinas Museum DKI itu awal katanya dari pada zaman itu, zaman datangnya VOC kemari, itu banyak masyarakat dari Kepulauan Banda di Maluku itu yang dibawa kemari untuk dipekerjakan dalam statusnya tawanan. Jadi zaman Belanda itu ya? Zaman Belanda, nama Kampung Bandan. Nah, kemudian jadilah daerah pemukiman, walaupun bukan pemukiman umum, tapi pemukiman yang dalam penjagaan Belanda, VOC pada zaman itu. Nah, kemudian disitulah jadi orang menyebutnya Kampung Bandan karena ada dari masyarakat Banda. Sebetulnya Kampung Banda itu nama kota di Maluku, ya? Betul, nama daerah di Maluku, daerah Kepulauan Banda. Nah, itu ada versi yang sejarah itu. Kemudian ada lagi yang menyebut Kampung Pandan. Itu. Nah, kalau itu karena katanya di wilayah sini banyak pohon-pohon pandan. Kemudian ada lagi yang bilang Kampung Bandar karena di daerah ini ada bandar-bandar tempat berlabuhnya perahu-perahu gitu. Tapi versi yang kuat memang pada zaman itu sejarah tuh di tahun-tahun itu memang adanya tawanan-tawanan Belanda yang VOC ini yang dibawa kemari untuk dipekerjakan di daerah ini. Jadilah Kampung Banda. Dari banyaknya nama-nama yang hampir bersamaan akhirnya jadi Kampung Bandan. Itu sejarahnya. Kampung Bandan luar biasa, Habib Alwi. Dan juga Habib Alwi, kita melihat di sini ada 3 makam, ya. Makam siapa aja itu, Habib Alwi? Nah, di sini ada 3 makam wali Allah yang berurutan dari yang paling tua, artinya dari wafatnya beliau, bukan dari sisi umurnya. Wafatnya yang lebih dulu itu Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi. Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi ini beliau nasabnya sampai ke Sayyidina Hasan. Sedangkan yang satunya lagi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Ba'alawi. Jadi nasabnya ke Sayyidina Husain. Nah, beliau berdua dalam sejarahnya, beliau berdua itu bersama-sama berjuang, bersama-sama syiar, sampai beliau wafat pun cuma terpaut 4 tahun. Umurnya, Mel? Umur wafatnya. Jadi yang Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi wafat di 1118 Hijriah, sedangkan Habib Alinya itu wafat di 1122.
Jadi itu yang dua. Kemudian kenapa yang satunya lagi Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri, tapi beliau wafat di 1326, kurang lebih 200 tahunan. Baru ada Habib Abdurrahman. Berarti sempat vakum itu 200 tahun ya? Ada ada kegiatan-kegiatan syiar di sini dari murid-murid beliau sebelumnya, tapi kemudian ada satu saat vakum. Nah, kemudian ada wasilah dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Empang Bogor. Beliau tuh selalu didatangi. Bukan dalam mimpi, beliau berapa kali didatengin sama kedua nih wali Allah, Habib Muhammad bin Umar Al-Qusi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi. Beliau didatengin untuk dikirim satu orang kemari untuk pelanjut nih syiar beliau di sini gitu. Nah, kemudian Habib Abdullah bin Muhsin pada saat satu majelis, banyak diantaranya para habaib dari Jawa Timur, Jawa Tengah hadir di situ. Beliau mengadakan semacam satu sayembara. Diceritakanlah kejadian pada saat beliau didatengin kedua wali Allah ini. Jadi beliau mengatakan, ayo cari di antara kalian, antum semua nih, dua wali Allah ini, dan terusin syiarnya, nanti disejajarkan dengan keduanya. Berarti sebelum diutusnya dari Habib Abdullah bin Muhsin belum ketahuan makamnya, belum tepatnya itu belum ketahuan. Jadi tempatnya ini ada di mana belum tahu. Gitu. Nah, alhasil Habib Abdurrahman ini memang beliau itu pada saat itu memang suka berniaga, berdagang. Nah, sampai beliau pun pernah tinggal di daerah sekitar Kojan situ. Artinya berdekatan dengan wilayah sini. Beliau tahu, jadi beliau tuh kemudian yang lebih dahulu mendapatkan keduanya, sampai beliau rapiin semuanya, beliau di sini gitu. Nah, beliau terusin lagi tuh syiarnya di sini sampai beliau pun wafat. Dan ada satu keajaiban pada saat beliau wafat. Ini jenazah masih ada, ya. Belum dikuburkan. Anak beliau, jadi saya punya anak punya jid, itu Habib Alwi bin Abdurrahman, mau niat memakamkan di Bogor, wilayah Bogor. Jadi uruslah pemakaman di sana, udah ada di sana. Karena pada saat itu, zaman Belanda, daerah sini sudah nggak bisa dimakamkan untuk pemakaman umum lagi, bukan pemakaman yang resmi gitu. Nanti dibongkar sama pemerintah Belanda. Akhirnya niat dimakamkan di daerah Bogor. Nah, Habib Alwi ke Bogor ngurus itu. Nah, sementara di sini menunggu. Kemudian datang satu Habib, datang menanyakan, ini kenapa belum diurus pemakamannya? Lagi diurus, mau diurus di Bogor gitu. Kenapa nggak di sini? Di sini katanya. Nanti dibongkar sama Belanda. Ini kita nggak ada izin dari Belanda, gubernur Belandanya. Jadi ada udah ini dikeluarin, ditaruh di atas meja. Ada ini katanya. Ayo kita urus. Udah beliau yang urusin makamin apa, selesai di sisi keduanya itu. Nah, setelah itu udah selesai itu yang dari sana datang untuk menjemput ke sini. Lihat abahnya udah rapi, udah dalam kuburan. Dalam kubur udah selesai. Ini siapa yang suruh? Sempat marah juga. Takutnya nanti dibongkar lagi, nggak ada izin gitu. Betul. Kan di Jakarta ini. Tadi ada satu Habib udah bilang gitu. Mana izinnya? Tadi udah ditunjukin gitu kan. Akhirnya hasil nggak ada, si Habibnya nggak ada, wah suratnya nggak kelihatan.
Jadi di situ alhamdulillah memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah di situ. Jadi wasiat dari Habib Abdullah bin Muhsin itu nantinya disejajarkan, itulah yang terjadi. Jadi sebelum dimakamkan sudah dikabarkan bakal disejajarkan nanti. Masya Allah ya. Antara wali Allah dengan wali Allah ya. Dan juga banyak Habib Alwi di selain 3 makam tadi, di luarnya ada makam itu Habib Alwi. Betul. Jadi dulu memang makam-makam yang lain itu cukup banyak deh. Ada mungkin lebih dari 10 ya, termasuk di bangunan-bangunan yang lain itu. Dengan adanya pengembangan untuk syiar, untuk majelis, untuk apa, kemudian itu diperluas sehingga beberapa makam itu hilang. Jadi entah apakah dipindahkan atau pada saat itu anak belum ada di sini, jadi cuma sisa berapa makam yang masih ada itu, ya itulah yang kita pelihara. Masya Allah. Bahkan makam-makam yang ada pun ada, artinya ada yang klaim ini makam sini, ini kita cuma bisa mengatakan bahwa anak di sini nggak dapat amanah. Betul. Dari makam. Jadi adanya makam, kewajiban kita cuma memelihara, merawat makam yang sudah ada. Untuk penjelasan siapa nama makam ini, karena nggak ada amanah dari mulai wali Allah Habib Abdurrahman bin Alwi Asy'atri sampai ke anak beliau, ke cucu beliau pun nggak diamanahkan makam siapa. Masya Allah. Tapi yang menarik itu banyaknya batu nisan yang berbentuk tidak seperti umumnya batu nisan di Indonesia, Habib Alwi. Betul. Ada satu riwayat juga setelah saya di sini, itu ada satu orang dari Kepulauan Banda. Beliau tuh ziarah kemari. Menurut cerita beliau, katanya ada kakek-kakek beliau itu yang makamnya ada di Kampung Banda. Yang di Maluku. Dari Maluku, dari Pulau Banda. Mereka kebetulan ada tugas ke Jakarta, beliau sempat mampir kemari. Dan beliau tuh menanyakan apakah ada makam lain selain yang 3 ini yang jelas. Kemudian anak tunjukin ada makam-makam tapi kita nggak tahu namanya siapa gitu. Cuma makam ini memang makam tua gitu. Nah, kemudian beliau melihat gitu. Nah, dia cuma kasih tahu bahwa apakah ada di sana tuh, di daerah sana, nisan-nisan seperti ini gitu. Dia bilang ada memang nisan-nisan itu. Jadi kemungkinan, tapi bukan satu kepastian. Ini kemungkinan itu dari keluarga-keluarga Raja Banda juga. Tapi bisa jadi kemungkinan lain, dari mungkin ada ahli-ahli arkeolog yang tahu nisan ini umurnya berapa, dari daerah mana, itu bisa jadi. Betul Ya, kita bukan ahlinya jadi nggak berani. Masya Allah, ini pembahasan yang luar biasa. Dan kita juga sempat mendengar tragedi-tragedi yang terjadi di Kampung Bandan ini, Habib Alwi, seperti pembangunan jalan tol dan juga kasus-kasus dengan masyarakat. Apakah ada kasus yang besar seperti yang terjadi di Mbah Priuk atau yang lainnya? Jadi kalau semacam di Mbah Priuk berbeda ya. Di sini kalau sejarah waktu tahun-tahun 60-an, sebelum 60 mungkin tuh, itu pernah terjadi. Ada satu pohon besar, pohon orang bilang apa, pohon Ambon, apa pohon lebih besar dari beringin. Jadi ada satu pohon gede gitu di situ, di wilayah belakang sana. Itu satu ketika malam harinya rubuh, akarnya terangkat ke atas Tanpa ada sebab. Mungkin pohon tua, jadi rubuh, akarnya udah ke atas. Nah kemudian tahu-tahu subuh udah berdiri lagi Di dekat sini ya? di dekat sini. Subuh udah berdiri lagi. Udah satu keanehan, itu tanahnya masih kebongkar, kemudian rubuh lagi, berdiri lagi bahkan gitu. Kejadian itu akhirnya masyarakat pada zaman itu beliau ambil tuh kayu bakar tuh, kayunya pada saat rubuh. Udah setelah itu berdiri lagi,
pada ketakutan, kembaliin lagi tuh kayu-kayunya pada. Tapi akhirnya dijelasin bahwa bukan ininya. Lihat di sini ada apa, ada siapa gitu kan. Ada Sampai wali sekarang Allah. pohonnya masih ada Habib Alwi, udah tidak? Pohonnya udah nggak ada. Udah ditebang. 40 tahun udah tebang. Kemudian Tahun ditebang, 60 nggak ada itu apa-apa. kejadiannya Habib Alwi ya? Mungkin sebelumnya. Sebelumnya Habib Alwi. Sebelumnya. Masya Allah. Untuk tragedi Masih jalan sedikit. tol itu bagaimana Habib Alwi? Kalau jalan tol ini kan pembangunannya tahun 1995 Oh baru. Jadi pada saat pembuatan tiangnya itu tepatnya malam Jumat gitu. Malam Jumat itu sempat dari pihak sini kasih tahu juga supaya di stop dulu karena malam Jumat ada majelis selawat gitu kan. Nah, tapi mereka terus aja akhirnya sempat ambruk. Jadi belum pernah terjadi itu patah. Jadi apa yang untuk Betonnya. alas betonnya itu patah ke bawah Tanpa sebab. tanpa sebab dan banyak korban pada saat itu. Kemudian ditutup. Sebelum tutup, kemudian mereka terusin lagi gitu, mau rapiin lagi, mau ada pekerja rubuh lagi bahkan 2 kali itu. 2 kali terjadi. 2 kali terjadi. Arti belum ini masih rubuh, patah, kemudian baru mau lanjutin kerja lagi, ada lagi kejadian. Jadi kemudian ditutup pagar seng waktu itu karena masih baru kan itu tahun 95 kita masih ingat gitu kan. Saya tutup lagi, kemudian ya udah dia tanya-tanya ada bisa begini, udah izin belum di sini ada wali nih mau kembali gitu kan atau masyarakat sini. Masya Allah. Nah, akhirnya Pimpronya datang izin, udah. Setelah itu nggak ada apa-apa lagi sampai Jadi selesai. setelah mereka melakukan izin. Ya setelah mereka izin apa dari pihak sini izinin ya sampai selesai. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa penjelasan sejarah Kampung Bandan bersama dengan Habib Alwi ini. Ini mungkin banyak dari pemirsa yang belum pernah mengetahui sejarahnya, dan banyak pemuda-pemuda kita biar bisa melek untuk sejarah, khususnya sejarah ulama kita yang ada di Jakarta, Habib Alwi. Dan alhamdulillah ini podcast singkat kami bersama dengan Habib Alwi bin Ali Asyatiri. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa terus mengembangkan potensi-potensi bakat kami para pemuda dan bisa menyebarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.